Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita tadi malam, sebelum berdoa sebaiknya kita minta ampun terlebih dulu, karena dosa-dosa kemaksiatan pampang untuk jalan terkabulnya doa. La tastabti'anna al-ijabah, jangan engkau menganggap Allah itu menunda-nunda, mengundur-undur untuk mengabulkan doa, padahal engkau sendirilah yang menutup jalannya. Wa qad sadatta turuqaha bil ma'siyah atau bil ma'asi, engkau sendiri yang menutup jalan terkabulnya doa lantaran dosa, maka jadilah dosa itu penghambat terkabulnya. Di situ makanya kita disukai istighfar, minta ampun. Ikut terangnya diko ustad-ustad kita, guru-guru kita, orang-orang Syiah, orang surau, orang kemalin, sebelum berdoa baca astagfirullah. Barangkali itu alasannya, astagfirullah. Jangan capek dah dibantah. Doa astagfirullah kan. Ini merasian. Jemaat. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kamu kepada Tuhan, karena dosa kamu banyak. Nanti kalau sudah itu mintalah turun hujan. Itu gaji kita semalam. Maka kita sambung kini. Judulnya mengangkat tangan dalam berdoa. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi disebutkan begini. Sabda Rasulullah SAW, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan kamu, tabaraka wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi, hayyun karimun, pemalu dan maha mulia. Yastahi, Allah Tuhan kamu tu malu, merasa malu dia, min abdihi, terhadap seorang hambanya, idza rafa'a yadayhi ilaihi, apabila sang hamba mengangkat dua tangannya kepada Tuhanmu itu untuk meminta sesuatu, ayyaruddahuma sifra, bahwa tangan itu dikembalikannya dalam keadaan kosong, khaibataini, tanpa hasil. Ko dulu dasar kejiwaan. Salah satu adab yang sangat agung yang menunjukkan betapa kita hina, itu hinanya, dan betapa kita sangat butuh kepada Allah, itu mengangkat tangan. Sebab minta aku mengangkat tangan, rahiban tami'an, harap, takut, pingin sangat bergabung, agar Allah dengan mengangkat tangan cepat itu menurunkan barakah, kebaikannya, nikmatnya, dan apapun yang kita butuhkan. Makin tinggi, makin besar harapan, makin nyenyeh, dan makin serius kita mengangkat tangan, maka kekuatan doa itu makin kuat. Nah, salah satu sifat Allah malu
sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Di antara malu Allah bahwa Dia tidak akan mengembalikan tangan hambanya yang berdoa ketika si hamba angkat tangan dalam keadaan tidak berisi, kosong. Jadi hampa kosong tidak berhasil. Intinya Allah merasa malu kalau seorang hamba itulah mengangkat tangan serius penuh harap hendak dikabulkan. Maka salah satu adab agar terkabulnya doa mengangkat tangan. Dalam mengangkat tangan itu banyak faedah, banyak fadilah, banyak hikmah. Pertama, tarasu meminta. Coba lapisin tangan ya. Rabbana tidak tarasu bakoyah sen. Tahu sen? Berjalanku berbuah beti, melenggang berbuah tangan, meminta mangkit tangan. Ke tangan. Bakoyah sen. Allahumma rabbana tak ada tandu. Jadi dengan mangkit tangan tu terasa bahasa kita sedang meminta, sedang berdoa, sedang mengadu, sedang memohon. Yang kedua namanya ikazul qalbi wa fikir, membangunkan, menyentakkan hati dan pikiran sehingga kita tidak lalai. Kalau angkat tangan kan terasa kita aku memang minta, sehingga kita tidak terasa bermain-main, tidak lalai angkat tangan. Celapin tangan ke baku mayah namanya. Hei. Namun jangan ngari il. Jadi yang kedua mangkit tangan tu membangunkan, menyentakkan, menyerapkan hati dan fikir. Bahasa kita sedang meminta. Yang ketiga itu namanya wasilah, sarana untuk mengantarkan kepada kekhusyukan hati dan kekhusyukan anggota. Sarana untuk dapat khusyuk. Sebab kalau mangkola jadi kita aku sadang untuk khusyuk, tangan kita pun tak mengarik-ngarik, kita sedang minta. Terasa khusyuk. Mantap rasanya kita sedang mangko. Daripada berkoyah. Dan seterusnya. Banyak kalau kita baca banyak. Itu yang terlain. Memang betul tidak semua doa mangkit tangan. Tidak semua doa aku mangkit tangan. Ada lo ketika-ketikanya doa aku dah mangkit tangan. Ketika duduk membaca Rabbi Fili dah mangkit tangan. Rabbi Fili warhamni dah begitulah ketika doa. Ketika ihdinas siratal mustaqim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak mangkit tangan. Tak perlu mangkit tangan. Sebab kita sedang kama soese jangan mangkit tangan. Allah ini uzbika jangan mangkit tangan. Itu tidak harus mangkit tangan dalam satu doa. Tapi dalam doa-doa khusus yang kita betul-betul meminta, memohon kepada Allah, nak kita kadukan, ada nak kita minta, ada nak kita curhatkan kepada Allah. Ayo cari waktu nan tepat, suasana yang pas, kondisi yang sesuai, lalu menghadap kiblat, istighfar dulu, kau dapat bolu dulu angkat tangan. Nah, antara sama doa. Lalu cara mangkit tangan ko nang kadang-kadang parandu di peloan. Halo? Lagi kan? Nang ke peloan dia? Sifatu rafil aidi ala doa. Bagaimana sifat cara mangkit tangan? Mangkit tangan ko tiga. Pertama namanya
berdoa dalam artian meminta. Masalah meminta. Caranya itu doa biasa. Doa biasa, mangge tangan setinggi bau. Dengan telapak tangan kateh. Tangan digabungkan. Punggungan tangan ke bumi. Ha, betul. Mangge lah koyo. Wih. Mangge lah koyo. Angkit lah koyo. Payah nam kowe. Ko bau. Ha. Okey teman. Kateh. Jan jagang. Ko tagang. Santai-santai saja. Tuh, sampai bau. Tagang kateh. Nak mangko. Nak lah mangko dah. Korang sebelah punya apa? Betul lang kepala sebelah. Korang produksi biasa orang ada gitu. Orang produksi dan barang anak Tuhan dah. Tak lebih korang. Itu ketika body solid dulu. Tak jelas. Lah ditunjukkan kita caranya. Ndak letak nanti lutui dah. Kadang-kadang sambil santai. Allah. Kami dan serang kutubah mencari orang terkita tu buat nyuai. Asyik. Amin. 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 Betapa semangat mencari orang. Tak gitu. Kadang-kadang apa nama tu? Tuan baik. Ndak mangko. Ndak tahu mangko. Begini. Yang kedua namanya ibtihal. Bangkit tangan tinggi-tinggi. Itu sungguh-sungguh maruk sabana maruk, mengadu sabana mengadu. Sehingga di Nabi nampak ketiak beliau tinggi-tinggi. Tetap ketik tinggi. Nampak beliau. Itu beliau lakukan ketika minta hujan dan sejenisnya. Sabana sak yang haruk dan sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Situasi genting dan gawat sehingga batu-batu maruk sabana maruk kita. Aku caranya. Ada juga kawan pun di muka Kaabah berdoa mangko. Kaabah tengah ni palu anu Kaabah. Ko betul. Kaabah tengah ni palu Kaabah. Viral kan? Ibtihal. Mangkit tangan tinggi-tinggi. Kapan katiko memang sangat-sangat meminta memohon kepada Allah, ada situasi, ada keadaan yang betul-betul kita memohon kepada Allah agar dikabulkan, minta hujan contoh. Itulah Rasulullah. Nampak kita. Kalau doa biasa sikit-sikit. Ada juga yang mengatakan ulama boleh lo diadukkan, boleh punggungan tangan ke kiblat. Boleh mengko? Boleh ke kiblat. Ada yang berpendapat itu. Nah, kalau dalam kitab Tashihud Doa, ada kitab namanya Tashihud Doa. Di situ ditunjukkan 3 cara. 1 tu atau katih. Ketika khutbah Jumaat cik engke. Nah, Jumaat kalau berdoa cik engke. Siapa angku ketik. Angku ketik. Dan ketika salat cik engke tunjuk. Tunjuk aku dan kan ketika berdoa aku dalam mata itu. Kapan kita berdoa kita? Sehingga dipahami ketika berdoa kita kan. Cuma nanti jadi lakak lo tangan tuan nama gadik tu saya. Kadang-kadang awak nampak macam konsentrasi kau nak kusuk.
Ni sampai aku mangko ni payah mana. Ada nama mangko. Memang ada itu namanya yuharrikuha, menggerak-gerakkannya. Sehingga digeraknya sejak awal. Bahkan ada nak bantu baputa bana. Ni kepala-kepala ikut. Itu ketika berdoa, akhid satu jangan dua satu. Biko ketika bila mulai mangke, aku berbeda pendapat ulama. Dan jadi ketika tasyahud mangke tangan ketika berdoa. Ketika khutbah kalau ada kati biko mangke tunjuk biar ambillah ini sedang berdoa. Dia sedang minta atau sedang istighfar. Itu menunjukkan keikhlasan dalam berdoa. Satu. Di atas mimbar. Doa halal khutbah halal mimbar, berdoa sewaktu khutbah di atas mimbar, dan wahala tasyahud ketika tasyahud. Atau boleh juga ketika zikir, ketika bertahlil, ketika mengagungkan Allah di luar salat. Berzikir kita ngaji. Dibolehkan zikir kita ngaji. Cuman jangan dilakukan di muka orang yang tak tahu. Nu kadang-kadang awak nak tahu kerja orang betul. Doa apa zikir. Baru tahu. Berzikir boleh tak berzikir? Baca tahlil boleh. Cik setangan ke. Nah, ini 3 stasi. Khutbah di luar salat ketika berzikir, ketika tasyahud. Mengangkat tangan. Aku mengangkat tangan sunnah, adab dalam berdoa. Dah mengangkat tangan, ndak apa. Paling-paling ndak tangan. Yang guna tangan tu untuk minta. Kalau nak mengangkat tangan, nak mau buat doa, ndak sampai ke sini. Lo gaji lah. Mengangkat tangan ku adab dalam berdoa. Dia wak namanya meminta, tentu mangke tangan, tanda meminta, tanda harap, tanda ingin. Makin besar harapan, makin kuat keinginan, maka mangke tangan orang pasti bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang dalam buku mayah tu mangke tangan tanda kurang harap. Tahu kumayah? Betul lah ya? Kumayah. Tahu? Bunda lu tahu, anak kumayah. Kumayah ku antara yo nak kumayah. Bahasa kami di kota Pegasnayan. Itu mengangkat tangan. Lalu balik ke cukup balik. Bila saja kita mengangkat tangan. Dan jadi mengangkat tangan tu ketika doa khusus. Doa khusus ketika kita ingin berdoa sesuatu. Bukan doa harian. Doa harian, doa pakai baju, doa bercermin, doa masuk WC, doa keluar WC, doa ke makan. Itu doa harian, itulah langsung otomatis doa. Otomatis. Doa kalau jangan jaga dulu atau jangan angkat tangan lu ketika mereng. Payah angkat tangan mereng. Lebih-lebih ketika doa spesial, doa khusus. Yang kita mohonkan, kita minta kepada Allah. Cari waktu yang istimewa, tempat yang utama, keadaan spesial. Lalu kita berulang kita. Itu mungkin. Lalu perlukah kita maduk kiblat ketika berdoa? Menghadap kiblat ketika berdoa, kita memang disukai dan disunahkan menghadap kiblat. Disunahkan kita menghadap kiblat ketika berdoa, ya. Dan itu termasuk adab berdoa. Lebih menyempurnakan, lebih utama menghadap kiblat. Walaupun tidak menghadap kiblat, tidak masalah. Tapi lebih diutamakan, lebih ditekankan untuk menghadap kiblat. Sebab kiblat itu pusat kita menghadap.
Nabi dalam hal-hal baik-baik madhab kiblat. Ketika babariang pun madhab kiblat. Ketika mati pun madhab kiblat. Mati madhab kiblat. Jadi ketika berzikir, ketika berdoa, kita diutamakan madhab kiblat. Kalau nak tahu arah kiblat, bano, tidak masalah. Kalau zaman kini tidak ada cerita nak tahu arah kiblat. Hadap kiblat, boleh. Jadi kalau yang tadi setelah kita setelah kita nanti menghadap kiblat, baru angkat tangan. Angkat tangan. Cuman kalau kita berdoa di Masjidil Haram, di pelataran Kaabah, nak menaku ada dah, celak muka. Kiblat. Teh. Ada orang salat di muka Kaabah ni masih menaku. Di muka Kaabah salat masih menaku aja. Muka Kaabah muka. Awak disiko mengko menaku kata pesujud menghalangi pandangan. Jangan pandang liar. Pesujud Pak. Dan Kaabah tu nak nampak tak Pak? Kiblat nak nampak. Tapi kalau Kaabah di muka awak, macam mana Kaabah? Cuma masih banyak orang dan menakuan. Dua Kaabah menakuan. Salahkah? Tak, kita tak menyalah-nyalahnya. Kita salat di siku, berdoa di siku, berbeda dengan di muka Kaabah. Jadi kalau sesudah minum air Zam-Zam, itu berdoa apa? Menuk Kaabah. Sudah tawaf, kemudian salat di belakang makam Ibrahim, minum air Zam-Zam, menuk kiblat, menuk Kaabah. Anda isi nang Kaabah, lalu berdoa berdoa. Setelah itu mendaki ke Bukit Safa. Tiba di Bukit Safa, maduk ke Kaabah, berdoa. Nak kabar doa. Tiba dia di Bukit Safa atas, katanya kan inna safa wal marwata min syairillah. Abda'u bima bada Allah. Tiba di sini Safa, aku Kaabah. Kalau ikut situasi mu, aku Kaabah sini. Kaabah sini. Ke tangan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa zabal ahzaba wa'da. Doa ke tangan. Jadi di sini dapat pelajaran kita berdoa diutamakan menghadap ke Kaabah atau mengarah ke kiblat. Jadi awak hendak mencari Kaabah, mengarah ke kiblat berdoa. Itu bila sebelum berdoa. Sebelum berdoa. Sebelum doa, madhab kiblat, angkat tangan, mulai doa. Mulai doa dengan memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah. Kemudian berselawat, menyebut nama-nama Allah, baru ajukan permintaan dan permohonan. Istighfar bila? Istighfar cakap sebelum berdoa, aturannya. Kita berdoa, ada kebutuhan khusus, ada hajat khusus, atau ada yang kita mohonkan kepada Allah. Istighfar dulu. Karena dosa-dosa, astagfirullah. Karena dosa, ya Allah ampunkan dosa. Supaya jini dah minta ampun mereka, baru kita mulai berdoa. Caranya seperti itu. Menghadap kiblat, kalau bisa berwuduk dulu bagus. Berwuduk dulu kalau bisa bagus. Kalau tidak masalah. Menghadap kiblat, angkat tangan, puji-puji, sanjung-sanjung Allah. Baca doa bacalah alhamdulillahirabbil. Segitu lah. Kalau panjang jadi alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa ashabi ajma'in. Nah, baru sapa Allah, ya Rabb, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Sami', ya Qadir, ya Rahman, ya Rahim. Sesuaikan. Nah, baru ajukan proposal doa. Doa lah. Itu namanya doa khusus. Ana doa khusus spesial kita berdoa adu nak kita mohonkan. Adu nak kita mintakan. Mau di misalnya manai rumah baru itu doa khusus. Syukuran doa khusus. Malape orang ke Makkah itu doa khusus. Malape mana pulai doa khusus. Bandoa suami pulang balik doa khusus. Suami pulang balik kan berdoa apa tu? Doa khusus. Ke tangan. Itu. Lah. Katibo dimunjai nu kadiwa. Katibo dimunjai. Bola batuk-batuk pun tanpa isyarat lamun nang gaji go kan. Sekian gaji kita. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.